yang kau lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah berkata saya capek, saya sendiri yang ngurus dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, supaya kau tidak pernah kecewa. Bapak Kesia, perjuanganmu membawa ke rumah sakit, Tuhan hargai itu. Tetapi Tuhan lebih sayang dan Ibu Gembala katakan, biarlah sebentar lagi kita akan tutup peti jenazah ini. Kau kudus menghormatkan dan menghiburkan. Ingat sekali lagi, hidupku untuk Kristus. Apapun yang Dia hidupku
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kalau padaku ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas perjalanan kami Tuhan dari rumah duka yang Bojong sampai dengan TPU Tegal Palu. Kami tahu Tuhan kasih-Mu yang melindungi dan menjaga. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan sampai saat ini. Dan kami berdoa Tuhan pimpinlah ibadah pemakaman ini sehingga berjalan dengan baik. Biarlah hati kami senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rapi sekaliannya kami, kuduskan kami yang ada sehingga Tuhan pemakaman ini berjalan dengan baik. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kediaman ini, tubuh kita ini benar harus dibongkar, harus kembali pada tanah, karena dasarnya juga asalnya adalah dari debu tanah. Tubuh ini mau kita poles seperti apapun tidak mendapat bagian di dalam kekekalan, harus kembali menjadi tanah. Tetapi ketika tubuh ini dibongkar, artinya Tuhan panggil dan hakikat dari tubuh ini kembali menjadi tanah. Ada suatu kebenaran yang menguatkan kita, tetapi ya jangan nangis-nangis lagi di sini, ya jangan nangis lagi, nggak ada artinya. Yang harus kalian kerjakan adalah berdoa kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan menjadi indah. Dan semuanya itu akan menjadi ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini menghubungkan kita. Jadilah kita semua hidup hanya untuk Kristus. Jadikanlah hidup kita berfokus kepada Tuhan. Supaya kesedihan yang ada dihiburkan oleh Tuhan. Katakan, aku angkat tangan Tuhan, ulurkan tanganmu, berkati saya, tolong saya yang sedih ini, tolong saya yang kehilangan mama, tolong saya yang kehilangan istri, supaya saya mampu menjalani hari-hari ke depan. Karena apa? Tanggung jawab kita, ya, masa depan itu masih Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu, jangan larut dalam kesedihan. Hari ini menjadi hari terakhir bagi kita. Dan kita sebentar lagi akan masukkan ke liang lahat. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Petugas boleh diturunkan petition aja.
penciptaan manusia pertama, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun kelak dan hari ini Ibu Mary akan kembali kepada penciptanya. Yang asalnya dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Yang dari debu kembali kepada debu, dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami makamkan jenazah Ibu Mary Suryani Sinaga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan keluarga yang mau tabur bunga. Tabur bunga. Atau lempar tanah, jangan semua kembangnya ya, boleh kembangnya. Iya, ya. Boleh lempar tanah, perpisahan. Anak boleh. Selamat jalan Ibu Mary. Tabur bunganya ke dalam. Ya. Suami boleh tabur bunga pertama. Nah, suami. Itu mana? Anak sih. Dikit aja dikit. Nanti ke atas ya. Oke. Sudah. Semuanya? Boleh Pak? Sudah bisa. Porsia, Mary udah. Kita naikkan pujian sambil peti ditutup. Oh Yerusalem, kotamu. Datanglah.